Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sudah siapkan untuk pembelajaran Al-Islam pada pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Beriman pada hari akhir disebut juga dengan beriman pada hari kiamat. Kalian tahu tidak? Itu terdapat dalam rukun iman yang keberapa? Ya, benar sekali. Itu merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Sebagai muslim yang baik, kita harus bersiap-siap menghadapi datangnya hari kiamat. Karena kita tidak pernah tahu hari kiamat datangnya hari apa, tanggal berapa, dan kapan. Jadi kita harus selalu senantiasa mempersiapkan hari kiamat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu ma fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Setelah kita dibangkitkan di alam kubur, kita akan mengalami perjalanan yang sangat panjang sekali di akhirat untuk menentukan kita memasuki surga atau memasuki neraka. Perjalanan-perjalanan tersebut adalah: yang pertama ada hari pembangkitan atau Yaumul Ba'ts, yaitu di mana manusia dibangkitkan dari kubur, dari manusia yang telah meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir. Lalu yang kedua ada hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar, yaitu manusia akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Lalu manusia itu akan dibangkitkan dengan berbagai macam keadaan sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, maka wujudnya akan baik. Tapi jika perbuatannya buruk, maka wujudnya akan sebaliknya. Selanjutnya adalah hari penimbangan amal, yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah timbangan yang seadil-adilnya, di mana perbuatan baik dan perbuatan buruk walaupun sebesar biji zarah atau biji sawi itu akan diminta balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta pertanggungjawabannya. Di mana pembalasannya? Pembalasannya di Yaumul Jaza, pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Jadi setelah ditimbang amal perbuatan, dibalas juga di Yaumul Jaza. Lalu yang terakhir ada hari Yaumul Akhir atau hari terakhir. Hari terakhir adalah hari di mana manusia itu berakhir di surga atau berakhir di neraka. Jadi orang musyrik maupun orang kafir itu tempatnya dimasukkan di neraka. Lalu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, maka mereka akan memasuki surga dan kekal di dalamnya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama ada munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi atau disebut dengan Dabatul Ard, matahari terbit dari sebelah barat, merajalelanya kebodohan, tersebarnya perzinahan, minuman khamr atau minuman keras yang telah dijadikan minuman kebanggaan, dan yang terakhir adalah gaya hidup yang suka berfoya-foya. Nah, menurut kalian sudah ada belum tanda-tanda datangnya hari kiamat? Kalau menurut Bu Guru sudah ya. Misalnya contoh, kalian kalau suka hidup berfoya-foya, suka nggak mau belajar, itu kalian sudah menunjukkan tanda-tandanya
akan adanya datangnya hari kiamat, karena kalau orang malas belajar itu akan terjadi kebodohan. Terus tersebarnya perzinahan, sudah banyak juga orang-orang yang melakukan perzinahan, baik itu zina besar maupun zina kecil. Nah, dengan meyakini adanya hari akhir, kita juga telah mempelajari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sebagai mukmin yang taat dan orang yang benar-benar meyakini atau mengimani hari kiamat, kita harus selalu mempersiapkan datangnya hari kiamat itu dengan melakukan perbuatan amal salih, amal soleh, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita selain amal yang kita punya. Seperti itu. Contoh perbuatan amal soleh itu apa saja, Nak? Yang pertama, senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyayangi dan membantu fakir miskin, memelihara anak yatim maupun piatu, dan berbakti kepada orang tua. Masih banyak contoh yang lainnya ya tentunya. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini berakhir. Semoga kita semua selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan menjadi manusia yang selamat di dunia maupun di akhirat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.